Shalom saudara-saudara, hari ini kita bertemu lagi dalam renungan yang akan saya sampaikan untuk saudara-saudara. Di saat badai bergelora, itulah renungan hari ini. Kita akan membaca bersama dalam Kisah Rasul 27 ayat 14 sampai 26. Peristiwa tentang perjalanan Paulus ke Roma. Peristiwa tentang Paulus ini menggambarkan sebenarnya perjalanan hidup kita sebagai orang-orang percaya. Perjalanan hidup kita sama seperti perjalanan Paulus. Seperti kapal di tengah laut yang diombang-ambingkan oleh gelombang. Ada saat-saat hidup kita dipermainkan oleh badai, oleh gelombang, terseret arus kesana kemari. Jika itu yang terjadi, apa yang harus kita perbuat? Hari-hari ini adalah masa sulit bagi kita, bagi bangsa kita, bagi keluarga kita. Dan kita harus menghadapi badai virus corona ini dengan tetap percaya bahwa Tuhan akan meredakannya. Saudaraku, kalau badai itu terjadi sampai saat ini dan belum mereda juga, lalu apa yang harus kita perbuat? Yang pertama, saudara-saudaraku, kita harus memperkuat iman kita. Seperti Paulus di kapal itu, awak kapal memerintahkan untuk meliliti kapal dengan tali supaya kapal kuat dan tidak hancur terkena badai. Saudaraku, inilah langkah yang penting yang harus kita ambil, yaitu memperkuat iman kita seperti meliliti kapal dengan tali supaya jika badai menghantam kapal, kapal itu tidak pecah. Jika badai yang kita hadapi ini belum mereda juga, saudaraku, jika kita punya iman yang kuat, maka kita akan kuat menghadapi semuanya. Saudara-saudara, yang kedua yang harus kita lakukan adalah tetap berserah pada Tuhan. Yang dilakukan oleh awak kapal itu adalah layar kapal itu diturunkan dan membiarkan kapal terapung-apung di atas lautan itu. Awak kapal mengatakan, kami menyerah saja. Saudaraku, ini juga yang harus kita lakukan saat menghadapi badai seperti sekarang ini. Kita harus menurunkan layar kita. Kita harus berserah diri kepada Tuhan. Bukan menyerah pada keadaan, bukan menyerah pada badai, tapi berserah diri kepada Tuhan dan yakin bahwa Tuhan akan bertindak, mengulurkan tangan, membantu kita, menolong kita, sehingga kita bisa mengalami karya kebaikannya untuk kita semua. Berserahlah, turunkan layarmu, jangan tinggi hati dipertahankan, jangan keangkuhan kita pelihara, tapi kita buang, kita turunkan layar dan berserah diri pada Tuhan. Saudara-saudara, yang ketiga yang harus kita lakukan di masa-masa sekarang ini, dan ini penting, introspeksi diri. Iya, saudaraku, introspeksi diri penting. Awak kapal itu membuang barang-barang yang tidak berguna ke laut, sehingga kapal itu menjadi ringan dan tidak mudah tenggelam. Saudara-saudaraku, memeriksa diri, melihat apa kekurangan diri kita, apa kesalahan kita, itu penting sekali. Saudara-saudaraku, apa saja sih yang harus kita buang? Dosa yang belum diselesaikan, ambisi atau keinginan yang terlalu tinggi. Jika kita masih menyimpan dendam, sakit hati, iri hati, itu semua yang harus kita buang. Buang itu, hal-hal yang tidak berguna. Buang yang tidak perlu. Saudara-saudara, dengarkan baik-baik. Lebih baik kita kehilangan sesuatu daripada kehilangan segalanya. Lebih baik kita buang yang tidak berguna dan kita bisa mengalami kenyamanan, ketentraman karena pengampunan Tuhan dan menjalani hidup dengan kekuatan yang dari Tuhan. Jangan biarkan semua tenggelam, termasuk kapalnya. Buang yang tidak perlu. Dan yang terakhir, saudaraku, tetaplah berharap kepada Tuhan, tetaplah berpegang pada janji Tuhan. Saudaraku, sekuat apapun kita bertahan, ada satu titik di mana harapan menjadi sangat tipis.
kita bisa saja putus asa. Tapi saudaraku, keyakinan Paulus untuk tetap berharap, keyakinan Paulus untuk tetap berpegang pada janji Tuhan, itu penting. Itulah yang perlu kita lakukan sekarang. Yakin bahwa kita adalah milik Tuhan, disayang Tuhan, dan Tuhan pasti akan menolong kita melewati badai yang bergelora ini. Tetap berharap pada Tuhan, Dia sanggup menolongmu, Dia sanggup meredakan badai virus corona yang terjadi saat ini. Dia sanggup meredakan badai ekonomi di rumah tanggamu. Dia sanggup meredakan badai dalam persoalan-persoalan yang sedang terjadi dalam hidupmu. Amin. Tuhan memberkati.